Halo, balik lagi di channel saya Banon Gautama. Saya akan membacakan buku, melakukan audiobook Indonesia. Buku berjudul 50 Topik Ngobrol. Lugas bicara tanpa ada habisnya dengan siapa saja, di mana saja. Penulis Jet Fitlef. Terima kasih telah mendengarkan audiobook ini. Mohon maaf atas kekurangan saya, atas artikulasi yang kurang, jeda, tanda baca, dan seterusnya. Terima kasih terus belajar mengembangkan wawasan untuk Indonesia Raya. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste. Semoga semuanya damai. Mari kita mulai. Saya akan coba membaca mula-mula dari prolognya. Wow, prolognya cukup panjang sepertinya, tapi tidak apa-apa. Prolog. Mengobrol adalah bentuk komunikasi yang paling tua. Dari zaman prasejarah dulu, manusia sudah mengembangkan teknik berkomunikasi dengan kelompoknya agar mampu bertahan hidup di alam liar. Pada malam hari, sang ketua suku berdiri di sekitar api unggun, mengumpulkan para pengikutnya untuk bicara tentang langkah-langkah esok hari. Kemampuan berbahasa waktu itu memang jauh lebih sederhana. Tetapi mengobrol adalah langkah yang efisien untuk menentukan masa depan kelompok. Beribu-ribu tahun telah lewat. Bahasa manusia yang awalnya sederhana menjadi semakin rumit. Setiap suku dan bangsa memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Manusia tidak lagi berbicara sekedar cara berburu atau bertahan dari serangan hewan liar. Mereka kini membicarakan semua hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Entah itu pengalaman romansa, skandal di tempat kerja, pengalaman ditipu online shop, atau apapun. Topik-topik obrolan pun beragam macamnya. Rasanya tidak mungkin kehabisan topik obrolan. Meski jumlah topik tidak terbatas, banyak orang merasa bingung saat diajak ngobrol. Mereka grogi ketika hendak ngobrol. Sialnya, sifat grogi itu juga biasanya menular ke lawan bicara. Misalnya, bila Anda merasa grogi ketika mengobrol, maka lawan bicara Anda juga merasa grogi dengan Anda. Sebaliknya, bila Anda berani mengajak ngobrol seseorang dengan percaya diri, maka lawan bicara Anda juga akan percaya diri dalam meladeni Anda. Logika ini sederhana. Seorang teman mengeluh, bro, gimana sih caranya bisa asik ngobrol sama orang lain? Gua ini orangnya pendiam dan introvert, jadi rada susah diajak ngobrol. Lagi-lagi introvert yang disalahin. Saya secara pribadi tidak percaya kalau introversi menyebabkan seseorang jadi pendiam bagai patung pancoran. Teman saya itu, sebut saja Kevin, memang lebih suka diam ketika teman-teman di sekelilingnya ribut membicarakan sesuatu. Padahal kehidupannya sehari-hari berjalan biasa-biasa saja. Pagi berangkat kerja, siang istirahat, sore pulang kerja, dan nonton film serial sebanyak 2 episode sebelum tidur. Sebenarnya, kehidupan saya pun mirip begitu. Saya yakin banyak orang yang demikian. Namun mengapa dia merasa dirinya berbeda? Saya yakin bila Kevin mau keluar dari zona nyamannya, tentu dia bisa jadi jago ngobrol seperti yang lainnya. Akhirnya saya menjelaskan tentang beberapa prinsip yang bisa Kevin pelajari agar dirinya mampu mengobrol dengan santai selayaknya manusia normal. Saya katakan kepadanya, topik obrolan itu nomor 2. Yang pertama kali harus diperhatikan adalah pembawaan lu dalam bercerita. Itu yang paling penting. Percuma pakai topik yang seru tapi pembawaan lo berantakan. Sia-sia, bro. Saya memberitahu Kevin agar tidak banyak berpikir saat ingin mengobrol, karena itu bisa membuatnya tegang. Buang pikiran ini itu. Rasa tegang akan membuat wajah tidak menarik dan bicara pun jadi terbata-bata. Selain itu, rasa tegang yang juga membuat perut tidak nyaman. Tidak ada orang yang menikmati ngobrol dengan orang berwajah tegang dan sakit perut. Awalnya Kevin masih berdiam diri di tengah-tengah hiruk-pikuk obrolan teman-temannya.
Dia belum bisa mengikuti arus obrolan dan sibuk mengutak-atik ponselnya. Beberapa kali dia mencoba membuka mulut, tapi menutupnya kembali seolah ada kekuatan tidak terlihat yang menahannya. Dia masih ragu-ragu, pikirannya terlalu sibuk memikirkan kalimat apa yang cocok untuk diucapkan. Besoknya, saya mengajaknya nongkrong di kafe yang tenang untuk mendiskusikan permasalahannya dengan lebih detail. Saya memesan kopi sementara dia memesan teh. Saya larang dia memesan kopi karena kafein bisa membuat jantung berdegup kencang dan itu dapat membuatnya semakin tegang. Kalau elu tegang, maka semuanya gagal, kata saya. Coba elu kepalkan kedua tangan kuat-kuat. Kevin menurut kata-kata saya. Dia jelas serius ingin berubah. Bayangkan seluruh ketegangan di pikiran elu sekarang ada di dalam genggaman, kata saya lagi. Lalu lepaskan genggaman tangan elu pelan-pelan. Bayangkan semua ketegangan itu lenyap tertiup angin. Lo jadi lebih tenang sekarang? Kevin pun mempraktekkannya. Beberapa menit kemudian wajahnya perlahan melunak. Kedua alisnya yang menekuk tajam kini meregang. Dia lalu tersenyum. Udah tenang? Tanya saya. Udah bro, makasih ya, jawabnya. Padahal saya hanya memberinya efek placebo doang. Nah, bagus, puji saya. Sekarang coba ajak ngobrol cewek yang duduk sendirian itu. Saya pun menunjuk seorang wanita yang sedang duduk sendirian di pojok kafe. Wanita itu terlihat tidak sedang menunggu siapa-siapa karena dia sibuk berkutat dengan laptopnya. Pasti dia sedang mengerjakan tugas kuliah atau semacamnya. Wajah Kevin tegang kembali. Tapi bro, mau jago ngobrol atau enggak? Pancing saya. Enggak ada orang yang jago ngobrol kalau kerjaannya cuma diem sambil mainan gadget. Ayo, ajak ngobrol cewek itu. Pakai topik apa enaknya? Tanya Kevin. Saya membisikkan sebuah topik yang pasti menarik siapapun untuk diobrolkan. Salah satu topik asik yang saya bahas panjang lebar di bab berikutnya. Kevin menganggukkan kepalanya. Dia menarik nafas panjang lalu berjalan ke arah tempat duduk wanita itu dengan percaya diri. Saya duduk saja sambil mengamati tingkah lakunya. Dia harus biasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kejadian itu baru saja terjadi bulan kemarin dan saya masih ingat bagaimana wanita itu mempersilahkan Kevin untuk duduk di sampingnya. 5 menit kemudian saya bisa melihat perubahan ekspresi wanita itu yang tadinya memasang wajah curiga menjadi lebih terbuka. Tidak lama kemudian mereka berdua bisa tertawa bersama-sama. Kevin tampak berbeda sekali dengan sebelumnya. Saya melihat Kevin yang lebih manusiawi dan bukan sebagai patung pancoran lagi. Gembok di mulutnya sudah hancur, berkeping-keping. Setelah selesai, Kevin menghampiri saya dengan wajah sumringah. Rasa percaya diri meletup-letup di dadanya. Jelas sekali kalau nafsu mengobrolnya baru tersalurkan di jalan yang benar. Dia lalu menceritakan hal-hal yang mengganggu pikirannya saat sedang mengobrol dengan wanita itu. Ternyata dia sempat merasa stuck di tengah-tengah obrolan. Untung saja wanita itu bisa menanggapi topik pembicaraan dengan baik sehingga Kevin tidak belepotan meladeninya. Dia juga bingung kapan waktu yang tepat untuk mengganti topik obrolan bila dirasa sudah membosankan. Saya pun menjabarkan semua masalah yang pasti dihadapi oleh semua orang ketika mengobrol. Bila tidak dikelola dengan baik, masalah-masalah itu bisa membuat orang takut memulai obrolan dan cenderung diam bila diajak ngobrol orang lain. Akibatnya, orang tersebut lebih memilih sibuk dengan pikirannya sendiri ketimbang ikut nimbrung di obrolan. Kalau Anda bertingkah seperti itu, bisa-bisa Anda akan dijauhi oleh orang lain karena sikap Anda menakutkan. Beberapa bulan kemudian, Kevin benar-benar berubah. Dia tidak lagi diam membisu dan bisa mengobrol lepas dengan siapa saja tanpa perlu dipusingkan oleh pikirannya sendiri. Orang-orang di sekitarnya sampai dibuat bingung dengan perubahannya, tetapi dia tidak peduli. Mengobrol membuat hari-harinya menjadi jauh lebih berwarna. Mengobrol membuatnya lebih hidup. Mengobrol adalah napas kehidupannya. Saya juga menyarankannya untuk mengikuti Hitman System Online Training agar skill romansanya ikut terasa. Skill mengobrol dan romansa adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Anda tidak mungkin bisa mendapatkan pasangan kalau cara mengobrol saja masih belepotan. Sebaliknya, Anda tidak mungkin jago ngobrol ke lawan jenis kalau otak Anda masih dipenuhi rasa ngarep dan losi. Patut dicatat bahwa perubahan Kevin bukan karena topik maut yang saya berikan, melainkan karena dia percaya kalau dirinya mampu mengobrol normal seperti yang lain. Mengobrol adalah kodrat manusia. Berdiam diri membuat dirinya merasa bukan manusia seutuhnya. Kalau Anda menganggap diri Anda sebagai orang yang pendiam, maka itu bukanlah jati diri Anda yang sesungguhnya. Anda hanya takut memulai obrolan dan keburu pusing mikir bagaimana cara menanggapi respon orang lain. Berhenti menilai diri Anda seperti itu. Dengan sedikit keberanian dan rasa percaya diri, saya yakin Anda bisa membuka obrolan dengan siapa saja. Bahkan, jika Anda mengikuti online course Diplomatic Communication, Anda bisa membangun keintiman dan menembus seluruh lapisan tembok sosial yang dipasang lawan bicara. Tidak peduli apakah lawan bicara Anda adalah atasan, sahabat, teman, tetangga, atau orang asing. Anda tinggal membuka mulut dan simsalabim. Kalian pun sudah terlibat obrolan seru. Namun, bagaimana kalau Anda sudah percaya diri dan masih bingung dengan topik apa yang cocok untuk dijadikan obrolan? Jangan khawatir, saya sudah membuat 50 topik obrolan yang bisa dipakai kapan saja dan di mana saja. Semua itu bisa Anda gunakan secara bebas. Tidak hanya itu, saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana cara menanggapi pendapat lawan bicara sehingga dia semakin tertarik mengobrol dengan Anda. Ingat, e-book ini sama sekali tidak menjanjikan perubahan bila Anda hanya berdiam diri di dalam kamar berhari-hari. Mau tidak mau, Anda harus praktik di lapangan. 50 topik ini tidak akan berguna bila Anda hanya membacanya saja tanpa praktek. Setelah membaca e-book ini, Anda harus mandi, pakai baju yang bagus, dan langsung temui orang yang bisa Anda ajak ngobrol. Oh ya, semua materi dalam e-book ini juga ada di online course Supreme Influential Communication dan bisa digunakan oleh pria dan wanita. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita menuju bab pertama. Bab pertama. Introvert versus extrovert. Coba pikir lagi apa yang membuat Anda sulit mengobrol dengan orang lain. Biasanya karena Anda bingung mencari topik yang seru untuk diobrolkan. Takut terjadi awkward moment saat kedua belah pihak sama-sama diam. Atau karena Anda menilai diri sebagai pribadi introvert yang sulit bergaul. Aku introvert, makanya susah bergaul sama orang lain. Alasan Anda sombong sekali kalau beranggapan seperti itu. Banyak yang beranggapan bahwa seorang introvert harus tertutup dari dunia luar, pemalu, dan tidak mau bersosialisasi. Seorang introvert seolah-olah harus berdiam diri di dalam kamar sambil bermain video game atau membaca buku seharian. Bahkan banyak bertebaran film atau novel yang semakin memperkuat contohnya. Lihat saja film Spider-Man 2002 yang disutradarai oleh Sam Raimi. Peter Parker digambarkan sebagai orang pendiam yang terasing di lingkungannya. Dia menghabiskan hari-harinya dengan belajar dan bekerja sebagai pengantar pizza. Keseharian Peter yang membosankan itu membuatnya sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Dia dinilai cupu dan aneh. Sementara itu, Harry Osborn, sahabat Peter Parker yang kelak menjadi Green Goblin, adalah orang yang pandai bergaul dan disukai banyak orang. Harry bisa berbaur dengan siapa saja dan dia lebih jago ngobrol ketimbang Peter. Dari film itu saja, Anda bisa melihat perbedaan kedua karakter tersebut. Peter Parker adalah orang yang pendiam dan sulit mengobrol sehingga Anda bisa menilainya sebagai seorang introvert. Sementara Harry Osborn adalah orang yang pandai bergaul sehingga jelas sekali kalau dia adalah seorang ekstrovert. Film semacam itu yang membuat jurang pemisah antara introvert dan ekstrovert kian lebar. Padahal introvert tidak ada hubungannya dengan kesepian dan nestapa. Bahkan menurut beberapa penelitian, tidak ada orang yang sepenuhnya introvert maupun ekstrovert. Sebelum membahas hal itu lebih lanjut, mari kita telusuri apa yang dimaksud dengan introvert dan ekstrovert.
Istilah introvert dan extrovert pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog asal Swiss yang bernama Carl Gustav Jung di tahun 1921. Di dalam bukunya yang berjudul Psychological Types, beliau menjelaskan bahwa manusia memiliki 4 kesadaran utama yang mencangkup sensasi, intuisi, pikiran, dan perasaan. 4 kesadaran utama itu kemudian dirangkum menjadi 3 tipe kepribadian, yaitu introvert, ambivert, dan extrovert. Ketiga kepribadian itu memiliki sudut pandang yang berbeda dalam hal berinteraksi sosial, merespon masalah, mengambil keputusan, dan berbagai macam respon sosial lainnya. Orang yang memiliki kepribadian introvert banyak menghabiskan waktu mereka dengan kegiatan yang tidak membutuhkan bantuan orang lain seperti menulis, membaca, bermain video game, atau menonton televisi. Mereka cenderung banyak berpikir sebelum berbicara dan lebih suka berinteraksi secara one-on-one interaction daripada ngobrol beramai-ramai. Berbanding terbalik dengan introvert, orang dengan kepribadian ekstrovert lebih suka berinteraksi dengan banyak orang. Mereka betah berlama-lama di tempat ramai dan mengikuti banyak aktivitas sosial. Orang ekstrovert tidak bakal betah berdiam diri di dalam kamar selama berjam-jam. Jantung mereka seolah terbuat dari mesin diesel bertenaga kuda. Mereka tidak akan berhenti sebelum tubuh mereka benar-benar capek. Lalu bagaimana dengan ambivert? Istilah ini memang terdengar asing di telinga karena media massa lebih banyak membahas introvert dan extrovert daripada kepribadian ambivert. Ambivert adalah kepribadian gabungan dari introvert dan extrovert. Orang dengan kepribadian ambivert bisa nyaman berada di tengah keramaian, tapi mereka juga betah berlama-lama sendirian. Orang yang memiliki kepribadian ambivert menyukai segala jenis obrolan, baik secara one-on-one interaction atau secara beramai-ramai. Meskipun begitu, mereka cenderung moody karena sifatnya yang mudah berubah. Apa yang bisa Anda pelajari dari ketiga penjelasan di atas? Ketiga kepribadian itu sebenarnya sama-sama suka berinteraksi. Hanya saja introvert menyukai berinteraksi secara one-on-one interaction. Extrovert lebih suka berinteraksi dengan banyak orang sekaligus, dan ambivert menyukai kedua-duanya. Jadi kalau Anda menganggap bahwa diri sebagai introvert sehingga sulit mengobrol dengan orang lain, maka itu salah besar. Seorang introvert juga pandai berbicara seperti orang extrovert maupun ambivert. Namun Anda harus berlatih dengan tekun. Satu lagi, Carl Gustav Jung juga menyebutkan bahwa setiap orang memiliki ketiga kepribadian tersebut di dalam dirinya. Yang membedakannya adalah apakah orang tersebut didominasi oleh sifat ekstrovert atau introvert. Anda tidak bisa lagi mengaku introvert karena Anda juga memiliki kepribadian ekstrovert dan ambivert di dalam diri Anda. Kalau Anda menjadikan introvert sebagai alasan sulit ngobrol, maka buang alasan itu jauh-jauh. Anda hanya malas berinteraksi dengan orang lain. Itu saja. Satu, orang introvert susah ngobrol. Bila Anda susah ngobrol dengan orang lain, itu tidak ada hubungannya dengan kepribadian introvert. Dr. Laurie Helgo, penulis buku Introvert Power, Why Your Inner Life is Your Hidden Strength, mengatakan bahwa orang yang didominasi kepribadian introvert cenderung berpikir dulu sebelum bicara. Namun itu tidak membuat mereka sulit berkomunikasi. Mereka hanya menganalisa secara internal agar terhindar dari obrolan basa-basi yang membosankan. Dalam online course Supreme Influential Communication, saya menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat seseorang sulit ngobrol dengan orang lain. Pertama, faktor keberanian. Apakah Anda memiliki keberanian untuk menjalin komunikasi? Bila tidak, maka Anda tidak mungkin menjalin komunikasi dengan seseorang. Kedua, faktor kepercayaan diri. Bila Anda tidak percaya diri, maka Anda akan kesulitan mengungkapkan kata-kata ke lawan bicara. Ketiga, faktor keinginan. Kalau Anda atau lawan bicara sedang tidak mood untuk mengobrol, maka obrolan akan terasa hambar. Kalian berdua bakal sulit memahami topik obrolan. Keempat, faktor kemampuan berkomunikasi.
Sama seperti kemampuan lainnya, kemampuan berkomunikasi juga perlu diasah agar Anda semakin mahir berbicara. Mustahil Anda bisa jago ngobrol kalau tidak pernah nimbrung di dalam obrolan seru. 5. Faktor usia dan jabatan. Anda tentu merasa sulit ngobrol dengan orang yang berusia beberapa tahun lebih tua dari Anda, apalagi kalau orang tersebut memiliki jabatan yang lebih tinggi. Anda pasti merasa grogi ketika ngobrol dengannya. 6. Faktor lingkungan. Anda tidak mungkin ngobrol seenaknya ketika berada di tengah perkuliahan atau berada di dalam rapat penting. Jadi faktor lingkungan juga bisa menyebabkan Anda sulit ngobrol. Bila suasana lingkungan mendukung terjadinya interaksi, maka Anda bisa ngobrol dengan lebih leluasa. Jadi, renungkan dulu permasalahan Anda selama ini. Apakah Anda sulit ngobrol karena salah satu faktor di atas? Silahkan, dipikirkan baik-baik. Dan jika masalah Anda adalah nomor 1, 2, dan 4, tersenyumlah karena buku ini akan membantu Anda menyelesaikannya. 2. Orang introvert sering menyendiri. Bila mendengar kata introvert, pasti terlintas gambaran seorang pendiam yang gemar menyendiri. Padahal mereka tidak benar-benar menyendiri, melainkan mengistirahatkan pikiran sejenak agar tidak terus terdistraksi dari luar. Faktanya adalah semua orang tentu membutuhkan istirahat sejenak ketika pikirannya sudah terlalu overwhelming dengan informasi. Kekenyangan dengan informasi. Satu-satunya cara terbaik untuk mengistirahatkan pikiran adalah dengan menyendiri. Tidak peduli apakah orang tersebut ekstrovert atau introvert. Corinne Bendersky, PhD, pernah menulis di dalam jurnal penelitian berjudul The Downfall of Extrovert and Rise of Neurotic, The Dynamics Process of Status Allocation in Task Group, bahwa orang-orang yang didominasi oleh kepribadian introvert mampu bekerja sangat baik dalam proyek grup. Hal itu menandakan bahwa orang introvert juga bisa hidup berkelompok dan tidak melulu menyendiri sepanjang waktu. Tidak peduli apakah Anda didominasi oleh kepribadian introvert atau ekstrovert, Anda pasti bisa belajar mengobrol dengan orang lain. Apalagi jika Anda sudah mengikuti Hitman System Online Training, maka Anda diwajibkan mengajak ngobrol lawan jenis yang Anda temui. Lagi pula Anda memiliki kepribadian introvert dan ekstrovert di dalam diri Anda. Jadi jangan bersembunyi di balik alasan itu. Anda bisa dengan mudah beralih dari sisi introvert ke ekstrovert atau sebaliknya. Hal itu tidak akan mengubah diri Anda yang tadinya pendiam menjadi cerewet. Anda tetaplah diri Anda yang sesungguhnya. Hanya saja, kali ini Anda bisa menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Buku yang sedang Anda baca ini akan memberi panduan topik ngobrol langkah demi langkah supaya Anda kini mengekspresikan diri dengan lebih baik. Bab 2. Manusia dan kata-kata. Menyampaikan ide dan bertukar pikiran adalah salah satu keunggulan manusia dibanding makhluk lainnya. Di online course, saya sering mengingatkan kalau tidak ada manusia yang dilahirkan pendiam. Bahkan, bayi manusia sudah belajar berkomunikasi dengan cara menangis. Bila ada bayi yang tidak menangis, maka pasti bayi tersebut memiliki penyakit atau kelainan seperti pendarahan otak atau kelainan neuromuskular, suatu kelainan di mana bayi tidak memiliki gerak refleks. Coba tanya kedua orang tua Anda, apakah Anda menangis saat bayi? Bila jawabannya iya, maka Anda tidak ditakdirkan menjadi pendiam. Faktanya adalah, tidak peduli apakah Anda seorang pendiam atau tidak, Anda bisa mengucapkan ribuan kata dalam sehari. Selama Anda masih berada di lingkungan yang memungkinkan untuk berinteraksi sosial, maka Anda pasti banyak berbicara dengan orang lain. Hanya saja, selama ini Anda tidak pernah menyadarinya. Apalagi bila Anda adalah seorang wanita. Rasanya mustahil bila Anda adalah orang yang pendiam. Profesor David Leiser dari Northeastern University pernah meneliti 133 orang dewasa
untuk mengetahui tingkat interaksi sosial dari masing-masing gender. Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa wanita cenderung banyak bicara ketika berada dalam situasi santai, seperti makan siang atau nongkrong bersama teman-temannya, ketimbang saat berada di situasi formal, seperti perayaan kelulusan atau pernikahan. Sebaliknya, pria justru banyak mendominasi obrolan ketika berada di situasi formal daripada di situasi santai. Hasil penelitian itu diterbitkan di Scientific Report pada 15 Juli 2014 yang lalu. Karena keseharian manusia lebih banyak berada dalam situasi santai, maka bisa diambil kesimpulan bahwa wanita jauh lebih banyak berbicara daripada pria. Penelitian tersebut semakin mengukuhkan penelitian sebelumnya dari pakar psikologi bernama James W. Pennebaker dari University of Texas pada tahun 2007. James Pennebaker berniat menghitung berapa banyak jumlah kata yang diucapkan oleh pria dan wanita dalam sehari. Rasa penasaran itu mendorongnya untuk membuat alat yang mampu merekam suara setiap 12,5 menit yang disebut dengan Pennebaker's Ear Electronically Activated Recorder. Alat itu kemudian dipasangkan ke para relawan yang berasal dari US dan Meksiko. Setiap kata-kata yang terekam kemudian dihitung dengan menggunakan software khusus yang ditangani oleh kolega James Pennebaker. Hasilnya, dalam 17 jam, seorang wanita ternyata mampu berbicara sebanyak 16.215 kata. Jumlah itu lebih banyak dari pria yang hanya mampu mengucapkan sekitar 15.669 kata. Sekali lagi, penelitian membuktikan bahwa wanita lebih banyak bicara ketimbang pria. Angka 16.215 dan 15.669 bukanlah jumlah yang sedikit. Bayangkan saja Anda bisa berbicara sebanyak itu dalam sehari. Anda bukanlah seorang pendiam seperti yang Anda kira selama ini. Lalu, apa yang membuat manusia bisa mengeluarkan kata-kata sampai sebanyak itu? Dan mengapa jumlah kata yang dikeluarkan wanita jauh lebih banyak daripada pria? Kadar FOXP2 yang berbeda antara pria dan wanita. FOXP2, nama yang terdengar canggih dan futuristis ini sebenarnya adalah sejenis protein yang ada di dalam otak setiap makhluk hidup. Primata seperti simpanse atau kera juga memiliki protein FOXP2 di dalam otaknya. Tetapi sistem tubuh manusia memiliki perbedaan dalam memproses rantai asam amino yang menyusun protein. Hal itu membuat banyak ilmuwan berpendapat bahwa perbedaan itu bisa mengubah fungsi FOXP2 menjadi lebih kompleks, sehingga manusia mengalami evolusi bahasa. Daniel Geswin dari University of California pernah menerbitkan jurnal penelitian berjudul Human Specific Transcriptional Regulation of CNS Development Genes by FOXP2 yang berisi tentang bagaimana FOXP2 berpengaruh besar dalam proses evolusi bahasa manusia. Di jurnal tersebut dijelaskan bahwa sebanyak 61 gen manusia di dalam FOXP2 menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi daripada simpanse. 61 gen tersebut banyak terlibat dalam proses pengembangan jaringan lunak, tulang rawan, jaringan saraf, dan produksi kolagen. Hal itu menunjukkan kalau protein juga berperan besar dalam membentuk otak dan perangkat vokal yang berhubungan dengan kemampuan bicara. FOXP2 dapat membuat otak mampu memasukkan semua informasi dari luar, seperti suara orang berbicara atau musik, dan mengintegrasikan informasi tersebut ke pita suara, lidah, dan mulut agar bisa menirunya.
Itu yang membuat seorang bayi manusia bisa belajar berbicara setelah kedua orang tua mengajarinya dengan berulang kali mengeja kata-kata sederhana seperti mama atau papa. Bukan rahasia lagi kalau manusia mempelajari sesuatu dengan cara meniru hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Berdasarkan penelitian tersebut, sekelompok ilmuwan dari University of Maryland School of Medicine melakukan uji sampel dari 10 anak laki-laki dan perempuan yang berusia antara 3 dan 5 tahun. Penelitian itu dilakukan untuk mengukur kadar FOXP2 yang dimiliki oleh kedua gender. Hasilnya adalah anak perempuan ternyata memiliki kadar FOXP2 lebih tinggi daripada anak laki-laki. Jadi tidaklah heran kalau anak perempuan lebih cepat belajar bicara daripada anak laki-laki. Kalau Anda adalah seorang wanita yang cerewet, maka itu wajar. Wanita mampu menyerap informasi lebih banyak lalu mengubahnya menjadi sebuah kata baru. Itu adalah salah satu dari proses evolusi bahasa. Jangan heran kalau wanita sering menciptakan berbagai macam kata-kata aneh seperti bebek, baby, mehong, murce, atau cintrong. Bila Anda adalah seorang pria yang cerewet, jangan panik dulu. Bukan berarti Anda memiliki kelainan jumlah FOXP2 di otak. Tetapi pria pada dasarnya memang mengucapkan 15.669 kata dalam sehari. Jumlah yang banyak sekali, bukan? Anda sekarang sudah tahu bahwa manusia tidak pernah ditakdirkan menjadi pendiam kecuali Anda mengidap kelainan tertentu. Secara genetika, Anda sudah dipersiapkan untuk mahir berbicara. Jadi apa yang menghalangi Anda untuk mengobrol dengan orang lain? Hanya diri Anda sendiri. Masalahnya adalah apakah Anda berani melangkah keluar dan memulai obrolan dengan siapa saja yang Anda temui? Semua keputusan ada di tangan Anda. Bab 3. Ngobrol yuk, biar pintar. Kita tahu bahwa berinteraksi dengan orang lain itu menyenangkan. Kita jadi menambah pengetahuan, mengenal seseorang lebih dekat, atau sekedar bercanda dan bersenang-senang. Selain itu, berinteraksi dengan orang lain juga berguna untuk kesehatan. Apabila aktif berinteraksi, maka Anda akan punya jaringan sosial yang kuat dengan orang-orang yang memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental Anda. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa jaringan sosial adalah kunci dari umur panjang dan jiwa yang sehat. Tapi ingat, jaringan sosial yang dimaksud adalah jaringan pertemanan Anda di dunia nyata, bukan di sosial media saja. Jadi, bila Anda malas bergaul dan malas memulai obrolan, bisa dibilang Anda sudah melewatkan kesempatan yang dapat menyehatkan diri dan memperpanjang usia Anda. Untuk apa saya memberitahu hal itu? Saya memberikan satu bab khusus untuk membahas pengetahuan ini. Dalam online course dan e-book ini, saya ingin menampar orang-orang yang berkeras hati malas berlatih mengobrol. Saya ingin menampar orang-orang yang hanya mau mengobrol dan berteman jika ada keperluan saja. Jika Anda tergolong seperti itu, ketahuilah bahwa Anda mengalami kerugian besar. Supaya makin paham, saya jabarkan 3 manfaat ngobrol, sehingga Anda termotivasi untuk memaksakan diri sering berlatih ngobrol dengan siapapun. 1. Mengobrol dapat mengurangi depresi. Bayangkan seseorang yang bangun jam 6 pagi dan segera mandi dengan air dingin. Dia berangkat ke kantor dengan menggunakan sepeda motor yang cicilannya belum lunas. Jalanan macet, sampai di kantor langsung dimarahi atasan karena telat. Berkas-berkas pekerjaan menumpuk di meja. Kerja seharian dan pulang jam 9 malam, sampai kamar langsung tidur. Begitu terus setiap hari, sampai-sampai sisi kemanusiaan di dalam dirinya terkikis habis. Apa Anda kenal seseorang yang menjalani hidup seperti itu? Atau jangan-jangan Anda? Hari-hari yang penuh dengan rutinitas membosankan. Diri Anda yang sekarang sama seperti diri Anda 5 tahun lalu.
gaji dan jabatan tidak sejalan. Kehidupan Anda begitu saja dari dulu. Tinggal menunggu waktu. Anda mulai merasakan sengat depresi dan kehilangan semangat hidup. Jangan heran kalau tingkat bunuh diri di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan pada tahun 2015 yang lalu terdapat 812 kasus bunuh diri di seluruh Indonesia. Angka tersebut hanya segelintir yang tercatat di kepolisian. World Health Organization (WHO) pada tahun 2012 yang lalu punya angka yang berbeda bunuh diri di Indonesia yang mencapai 10.000 kasus. Angka itu terbilang fantastis. Sebab itu adalah 2 kali lipat dari jumlah kasus bunuh diri di Indonesia pada tahun 2010 yang mencapai 5.000 kasus. Mengapa ada begitu banyak orang yang depresi sampai bunuh diri? Roni T. Wirasto, seorang psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, menulis studi yang berjudul Suicide Prevention in Indonesia Providing Public Advocacy yang menjelaskan tentang budaya bunuh diri di Indonesia dan faktor apa saja yang menyebabkan seseorang menjadi mudah depresi hingga memutuskan bunuh diri. Menurut penelitiannya, para pelaku bunuh diri di Indonesia memiliki gangguan kesehatan mental yang diakibatkan oleh masalah ekonomi, konflik keluarga yang berkepanjangan, penggunaan obat-obatan terlarang, dan hubungan sosial yang buruk. Para pelaku bunuh diri tersebut seringkali tidak tahu cara mengutarakan masalah yang mereka hadapi ke orang lain. Sayangnya, mereka baru mau terbuka ketika sudah bersiap bunuh diri. Alasannya, karena mereka tidak perlu lagi menanggung malu bila aib perbuatannya terbongkar. Jadi tidaklah heran apabila para pelaku bunuh diri sering mencurahkan segala kegundahan pikirannya ke teman-teman terdekat atau melalui akun sosial media sebelum mengakhiri hidupnya. Semakin sering mereka berdiam diri, maka semakin besar pula resiko mereka bunuh diri. Jika Anda sering mengisolasi diri di tengah-tengah pergaulan, maka secara tidak langsung Anda sudah menabung berbagai macam stres. Untung saja, kadar stres itu dapat dikurangi dengan cara mengobrol dengan orang lain. Joel Pava, PhD, seorang pakar psikoterapi dari MGH Depression Clinical and Research Program, mengatakan bahwa awalnya memang sulit untuk mengembangkan kebiasaan mengobrol dan memperkuat jaringan pertemanan, tetapi ternyata hal itu sangat mudah dipraktikkan. Semakin sering Anda mengobrol, maka semakin sehat pula kondisi mental Anda. 2. Mengobrol dapat mengasah otak. Seminggu lalu, Anda sudah menerapkan jurus di e-book The Art of PDK Text dan hasilnya Anda mendapat gebetan baru yang siap diajak kencan. Apapun yang terjadi, kencan tersebut tidak boleh gagal karena Anda sudah mengincarnya sejak lama. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 7 sore. Anda sudah bolak-balik melihat kalender untuk memastikan hari ini adalah hari Sabtu. Kondisi suhu di luar cukup stabil dan tidak ada tirai awan mendung yang menutupi bulan. Anda juga sudah berpakaian rapi, aroma tubuh sudah wangi, dan Anda tinggal bersiap pergi. Namun ketika mau memanaskan mesin sepeda motor, keringat dingin mengucur deras di kening Anda. Kunci sepeda motor hilang. Anda panik. Terakhir kali Anda melihat kunci itu berada di atas meja ruang tamu. Namun, meski Anda sudah berulang kali jongkok untuk memeriksa setiap kolong meja dan kursi di ruang tamu, hasilnya nihil. Kunci sepeda motor itu pergi tanpa pamit. Tak terasa jarum jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ponsel Anda berbunyi. Gebetan Anda memberitahu kalau dia memutuskan pulang karena Anda tidak kunjung datang. Suaranya terdengar sangat kesal. Beberapa hari kemudian, Anda pun lost kontak dengannya. Rasanya menyebalkan, bukan? Malam minggu yang seharusnya temaram dengan kasih sayang malah berujung perpisahan. Itu semua hanya karena Anda lupa menaruh kunci sepeda motor. Penurunan daya ingat seperti itu tidak hanya dialami oleh orang yang sudah tua saja. Anda yang masih muda tidak luput dari gangguan seperti itu. Tapi tenang, untuk meningkatkan daya ingat, Anda tidak perlu menenggak berliter minyak hati ikan kod. Yang Anda butuhkan hanyalah rajin mengobrol setiap hari.
Dr. Mike Martin, PhD, seorang profesor psikologi dari University of Zurich, mengatakan bahwa seseorang harus terlibat dalam obrolan agar otak dapat mempertahankan kemampuan kognitifnya. Apabila kemampuan kognitifnya sudah rusak, maka itu bisa berdampak buruk bagi ingatan jangka pendeknya. Anda bisa kesulitan mengingat hal-hal yang baru saja terjadi dan Anda tidak mampu mengambil keputusan dengan tepat. Para peneliti dari University of Zurich juga menjelaskan bahwa mengobrol sama efektifnya dengan bermain game latihan otak. Mengapa begitu? Karena ketika terjadi sebuah obrolan, otak manusia saling berupaya keras menyusun kata-kata yang hendak diucapkan. Otak harus memutuskan apakah Anda akan menanggapi lawan bicara dengan dingin, ramah, sopan, atau bercanda. Semua kalkulasi rumit tersebut terjadi hanya dalam waktu sekian detik. Sama seperti pisau, otak harus diasah setiap hari agar semakin tajam. Otak Anda bisa tumpul bila terlalu lama menganggur. Intinya, Anda harus ngobrol supaya pintar. 3. Mengobrol dapat memperpanjang usia. Jika ingin sehat dan berumur panjang, Anda tidak perlu jauh-jauh ke Tibet mencari mata air keabadian. Selain cuacanya kelewat dingin dan Anda bisa masuk angin, ada kemungkinan besar Anda bisa tersesat di jalan. Sebuah penelitian dari Brigham Young University menunjukkan orang yang punya banyak teman dan berkomunikasi setiap hari memiliki usia 50% lebih panjang dari orang yang mengisolasi diri dari pergaulan. Hasil penelitian tersebut dirangkum dalam tulisan berjudul Loneliness and Social Isolation as Risk Factor for Mortality yang terbit pada 11 Maret 2015. Sekilas tidak ada bedanya antara mengisolasi diri dengan menyendiri, padahal kedua hal tersebut sangat berbeda. Orang yang menyendiri masih bersikap terbuka dengan obrolan, sedangkan mengisolasi diri berarti benar-benar tidak mau berinteraksi dengan yang lain. Orang yang sering menghindari pergaulan biasanya akan merasa kesepian dan usianya rata-rata hanya mencapai 65 tahun. Jadi, memiliki banyak pergaulan itu bagus, tapi bergaul harus dilakukan secara langsung dan bukan secara online. Punya banyak followers dan fans tidak sama dengan bergaul. Bentuk interaksi terbaik adalah melakukan apa yang nenek moyang kita lakukan selama beribu-ribu tahun yang lalu, yaitu mengobrol secara face to face, tidak pakai gadget, tidak pakai komputer, tidak pakai kamera, dan tidak memakai alat apapun. Anda dan lawan bicara hadir di tempat yang sama dan saling mengobrol tanpa perantara. Dengan banyak mengobrol dan berteman, Anda terhindar dari kesepian dan depresi. Hasilnya, Anda bahagia hingga lanjut usia. Ketiga manfaat di atas hanya sebagian kecil dari puluhan manfaat mengobrol lainnya. Hanya dari mengobrol Anda sudah menyelamatkan diri Anda. Dan mengapa Anda masih ragu-ragu mengajak ngobrol seseorang? Bab 4. Bagaimana caranya menjadi good conversationalist? Anda sudah tahu bahwa ternyata tidak ada bedanya antara introvert dan ekstrovert. Anda sudah paham kalau manusia tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi pendiam, kecuali Anda menderita penyakit atau kelainan tertentu. Dan Anda juga sudah mengerti kalau mengobrol ternyata memiliki manfaat kesehatan yang bahkan dapat menyelamatkan nyawa. Menjadi seorang good conversationalist tentu berguna di bidang apa saja. Entah itu di bidang pekerjaan, bisnis, atau romansa. Orang-orang akan mencari Anda dan bukan Anda yang mencari mereka. Bila sudah disukai oleh banyak orang, maka bisa dipastikan kehidupan kerja, sosial, dan romansa akan berjalan mulus seperti jalan tol. Ketika bertemu dengan orang baru, Anda pasti menilainya dalam 2 tahap. 1. Anda menilai orang tersebut dari penampilannya. Anda pasti akan lari menghindar bila orang tersebut berpakaian serba hitam seperti penjahat atau kucel seperti orang gila. Dari penampilannya saja Anda bisa tahu sebagian kecil dari kepribadiannya. Apakah dia orang yang sopan atau tidak? Apakah dia menghargai dirinya sendiri atau tidak? Atau apakah dia adalah orang dengan jabatan tinggi atau tidak? Bila orang tersebut berpenampilan rapi dan sopan, maka Anda akan tertarik
untuk memulai obrolan dengannya. Begitu pula sebaliknya. Orang-orang akan menolak mengobrol dengan Anda apabila Anda berpenampilan lusuh atau badan Anda bau karena belum mandi. Jadi penampilan adalah faktor penunjang yang penting untuk memulai suatu obrolan. Bahkan dalam Hitman System Online Training, Anda selalu diwajibkan tampil rapi dan anggun sebelum berkenalan dengan lawan jenis. Bagaimana Anda bisa menciptakan impresi yang menarik kalau penampilan Anda masih awut-awutan? 2. Anda menilai orang tersebut dari kemampuan ngobrolnya. Kalau penampilan adalah kunci masuk untuk memulai obrolan, maka skill mengobrol adalah pintu masuk kepribadian seseorang. Dari cara bicara dan intonasi suaranya, Anda bisa menilai sebagian besar kepribadian orang tersebut. Apakah dia sering membicarakan dirinya sendiri? Apakah dia lebih memilih banyak diam dan hanya mendengarkan? Apakah dia orang yang membosankan? Atau apakah dia suka memotong pembicaraan dan mementingkan pendapatnya sendiri ketimbang pendapat orang lain? Semua itu bisa Anda ketahui dari cara bicaranya. Namun, orang-orang juga akan menilai Anda dari cara bicara Anda. Mereka adalah cerminan dari diri Anda. Bila Anda menanggapi lawan bicara dengan dingin dan ketus, maka dia akan menanggapinya dengan ketus pula. Bila Anda bersikap ramah dan sopan dalam menanggapi pendapat lawan bicara, maka lawan bicara juga akan ramah dan sopan terhadap Anda. Dalam obrolan santai, selalu ada kesinambungan antara Anda dan lawan bicara. Dengan skill mengobrol yang mumpuni, Anda bisa menciptakan kesan baik di mata orang lain. Tentu saja itu sangat berguna apabila nanti Anda membutuhkan mereka. Tapi bagaimana caranya agar kepribadian Anda dinilai baik oleh lawan bicara? Inilah 6 peraturan yang wajib diterapkan agar Anda dinilai baik oleh lawan bicara. 1. Langsung katakan sesuatu. Tidak akan terjadi obrolan bila Anda hanya diam menunggu diajak ngobrol oleh orang lain. Kesalahan terbesar orang-orang di zaman sekarang adalah mereka menunggu diajak ngobrol sambil bermain gadget dan cuek dengan keadaan sekitar. Anda tidak boleh menjadi orang yang sekedar menunggu. Bila ada kesempatan mengobrol, maka Anda harus menjadi yang pertama memulai obrolan. Cara yang paling umum membuka obrolan adalah dengan menggunakan cuaca sebagai topik utama. Misalnya, waduh mendung nih, kira-kira nanti hujan gak ya? Atau, sudah seminggu ini panas terus, pawang hujannya pada kemana ya? Mau contoh yang lebih sederhana? Membuka obrolan dengan mengucapkan hey atau hello sudah cukup. Yang penting adalah Anda yang memulai obrolan dan bukan sebaliknya. Anda tidak akan belajar apa-apa bila hanya dia menunggu diajak ngobrol. Membuka obrolan terlebih dulu juga menandakan bahwa Anda adalah orang yang bersikap terbuka, hangat, pemberani, dan cerdas. Anda bisa langsung dinilai positif oleh lawan bicara dan tentu saja itu adalah hal yang bagus. Setelah membuka obrolan, maka Anda bisa memperpanjang obrolan dengan topik-topik lain, sehingga skill mengobrol Anda menjadi semakin terasa. 2. Bersikap tertarik pada lawan bicara. Tidak peduli apakah lawan bicara berpenampilan kucel, lusuh, Anda harus bersikap tertarik kepadanya. Bila Anda sudah memasang sikap defensif di awal obrolan, maka itu bisa menciptakan awkward moment yang sangat tidak mengenakan. Anda tidak perlu terlihat sangat antusias terhadap lawan bicara atau kepada topik yang sedang diobrolkan. Bersikaplah tertarik dengan kadar, sewajarnya saja. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menanggapi setiap kalimat yang dikeluarkan oleh lawan bicara. Misalnya, lawan bicara Anda sedang membicarakan film serial Mr. Robot yang diperankan oleh Rami Malek. Maka Anda bisa menanggapinya dengan membicarakan film lain yang juga dibintangi oleh Rami Malek seperti Need for Speed atau Night at the Museum. Dengan begitu, lawan bicara akan menyadari bahwa Anda tertarik dengan topik yang dibicarakan. Namun, bagaimana kalau lawan bicara hanya menanggapi dengan sepatah, 2 patah kata, padahal Anda sudah berusaha mengobrol seseru mungkin? Maka segera akhiri obrolan tersebut dan
cari lawan bicara lain. Hidup Anda terlalu singkat untuk mengobrol dengan orang yang membosankan. 3. Usahakan menggunakan topik yang positif. Topik yang positif akan menghasilkan obrolan yang positif. Namun, topik yang negatif juga bisa menjadi obrolan yang seru bila dikelola dengan benar. Karena Anda masih baru belajar tentang bagaimana mengobrol secara baik dan benar, maka sebaiknya Anda menggunakan topik yang positif terlebih dulu. Jika Anda sudah cukup mahir mengobrol, ya silakan saja menggunakan topik yang negatif. Tidak ada yang melarang. Yang harus Anda catat adalah bahwa sebagian besar topik positif selalu berhubungan dengan masa kini dan masa depan. Misalnya, Anda bisa berbicara mengenai film-film yang dirilis hari ini atau bulan depan. Anda juga bisa berbicara tentang hobi yang Anda tekuni sekarang. Sedangkan topik negatif biasanya mengacu pada masa lalu kelam seseorang atau topik-topik sensitif lainnya seperti masalah politik, suku, dan agama. Untuk lebih amannya, Anda sebaiknya belajar menggunakan topik positif daripada topik negatif. Selain itu, masih banyak lagi topik-topik positif lainnya yang bisa Anda gunakan untuk memulai obrolan. Apa saja topik-topik yang menarik untuk dibicarakan? Nanti kita bahas di bab selanjutnya. 4. Hindari perdebatan. Berdebat memang bisa menciptakan obrolan yang seru, namun sebagai pemula, Anda sebaiknya menghindari perdebatan sejauh mungkin. Mengapa? Karena bila Anda tidak bisa menangani perdebatan dengan baik, maka Anda bisa dianggap negatif oleh lawan bicara. Misi Anda adalah menjadi seorang good konversasionalis. Misi Anda adalah menjadi seorang good conversationalist yang menciptakan suasana obrolan menyenangkan. Dan bukannya mencari musuh baru. Sukar untuk menikmati obrolan bila Anda dan lawan bicara malah sibuk mematahkan pendapat masing-masing. Berdebat boleh, tapi untuk sementara Anda harus mengesampingkan itu dulu. Berdebat bisa menciptakan ladang pertempuran. 5. Jangan menghakimi pendapat lawan bicara. Bila lawan bicara mengutarakan pendapatnya, maka Anda harus menghormati setiap ucapannya. Silakan menanggapinya, tetapi jangan memaksakan opini Anda. Apalagi bila kalian berdua baru saja bertemu dan belum mengenal satu sama lain, siapapun akan malas mengobrol dengan orang yang keras kepala. Anda juga tidak boleh menyalahkan pendapatnya secara langsung. Menyerangnya secara langsung bisa menyebabkan kalian berdua terlibat debat kusir yang tidak ada akhirnya. Ujung-ujungnya kalian malah menjadi musuhan. Bila menurut Anda pendapat itu salah, maka Anda harus mengutarakannya dengan sopan dan jelaskan alasan mengapa pendapat itu salah. Remember, everyone has his or her right to be him or herself, just as you have the right to be yourself. 6. Gunakan rumus 5W1H dengan kreatif. Kita sudah pernah mempelajari rumus 5W1H melalui pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Sekarang saatnya Anda menggunakan rumus tersebut untuk menciptakan obrolan yang menarik. 5W1H mencakup 6 pertanyaan dasar seperti what, where, when, why, who, dan how. Apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Ketika memulai suatu obrolan, apalagi dengan orang yang baru dikenal, rasanya sulit sekali menjaga obrolan tetap panjang bila lawan bicara menanggapi Anda dengan jawaban pendek. Untuk menghindari hal tersebut, maka Anda bisa menggunakan 5W1H ini untuk menciptakan pertanyaan terbuka mengenai topik yang dibicarakan. Misalnya, bila Anda membuka obrolan dengan topik cuaca, maka Anda bisa menanyakan perasaan lawan bicara dengan cara seperti ini. Panas gini enaknya minum cendol, gimana menurutmu? Atau seperti apa sih rasanya tinggal di Jakarta? Katanya panas ya. Pertanyaan seperti itu bisa membuat lawan bicara berpikir sejenak untuk merespon pertanyaan Anda dengan jawaban panjang. Mengapa jawabannya akan panjang? Karena Anda menanyakan apa yang ia alami dan rasakan.
Bila Anda hanya menanyakan pertanyaan membosankan seperti, "Namamu siapa?" atau "Kamu tinggal di mana?" maka jawabannya pasti akan pendek karena pertanyaan tersebut hanya basa-basi dan tidak mewakili perasaan orang yang ditanya. Anda bisa menyusun kalimat pertanyaan dengan rumus 5W1H sehingga pertanyaan Anda menjadi menarik. Semakin cerdas pertanyaan Anda, maka lawan bicara akan semakin tertarik mengikuti alur obrolan bersama Anda. Ingat, pertanyaan yang menarik menciptakan obrolan yang menarik. Gunakan ide-ide di kepala Anda untuk menciptakan pertanyaan sekreatif mungkin. Bagaimana cara mengasah sisi kreatif di kepala Anda? Sayang sekali, saya tidak bisa menjelaskan panjang, namun saya sudah membeberkan lebih detail nanti. Dari ke-6 peraturan tersebut, nomor berapa yang sudah Anda lakukan secara tidak sadar, maka pertahankan. Bab 5. Berlatih dengan 4 pembangkit topik. Berlatih dengan 4 pembangkit topik. Saat membaca buku ini, Anda wajib punya kerendahan hati untuk menerima pengetahuan baru sekalipun sekilas terasa remeh, aneh, atau bahkan tidak menyenangkan. Jangan keras kepala dan mengulangi kebiasaan lama, karena Anda hanya akan menghasilkan hasil yang sama. Jika ingin lihai mengobrol, Anda perlu melakukan sesuatu yang baru dan berbeda demi mendapatkan hasil yang baru dan berguna. Saya akan memberi Anda 4 generator untuk menciptakan dan mengembangkan topik obrolan. Fakta, yaitu fakta, perasaan, pengalaman, dan persamaan. Anda bisa membicarakan miliaran topik di dunia ini dengan mengandalkan keempat dasar tersebut. Saya ulangi. 1. Fakta, 2. Perasaan, 3. Pengalaman, dan 4. Persamaan. Namun, saya harus akui ini mungkin akan terasa sulit dilakukan di awal. Anda seperti terlalu banyak berpikir dan akhirnya kelelahan sendiri karena tidak mengalir pembicaraannya. Tidak masalah bila Anda banyak tersendat atau gagal di awal latihan. Saran saya adalah Anda perlu terus memaksakan diri berlatih setiap hari. Biasakan untuk mengolah keempat dasar itu agar Anda bisa berbicara dengan siapa saja dan di mana saja. Untuk awal ini, Anda tidak perlu mengobrol lama. Tujuan awalnya hanya mengobrol dengan banyak orang. Frekuensi bukannya durasi ataupun kualitas. Instruksinya sederhana. Setiap hari, pilih salah satu latihan dan praktikan itu selama 1 hari penuh. Anda boleh mengikuti latihan tersebut secara berurutan. Atau Anda bisa mencoba latihan yang paling mudah Anda lakukan. Anda bebas memilih mau mulai dari mana, namun Anda harus praktikan semua latihan tersebut tanpa kecuali. Ada baiknya Anda mencatat kendala apa saja yang terjadi di sepanjang obrolan. Jika Anda tidak rajin mencatat, Anda lupa kendala tersebut dan tidak bisa memperbaikinya. Hal itu disebut efek Zeigarnik, yaitu otak manusia mudah mengingat tugas yang belum selesai daripada tugas yang sudah selesai. Bila Anda lupa masalah yang ditemui, maka Anda tidak bisa memperbaikinya. Ujung-ujungnya, perkembangan Anda hanya jalan di tempat karena tidak ada yang dipelajari. Anda juga tidak harus ngobrol di tempat mahal seperti kafe atau semacamnya. Buka pembicaraan dengan siapa saja dimanapun Anda berada. Entah itu di kantor, kampus, atau di depan rumah, semuanya bisa Anda jadikan ajang latihan mengobrol. Yang Anda butuhkan hanya menyempatkan waktu untuk berinteraksi dengan orang setiap hari. Tidak masalah kalau Anda mampu mengobrol selama 30 menit atau lebih dari itu. Agar Anda tidak pusing mencari topik, keempat dasar ini merupakan kerangka yang Anda gunakan untuk membuat topik sesuai dengan apapun yang ada di sekeliling Anda. Generator 1. Membicarakan fakta. Saat ingin membuka pembicaraan, otak Anda pasti berusaha mencari topik yang asik untuk diobrolkan. Namun, disitulah kendalanya. Karena berpikir terlalu jauh, Anda jadi khawatir salah pilih topik. Cemas obrolannya tidak asik, dan sebagainya. Padahal sebenarnya tidak perlu khawatir begitu.
Anda bisa memilih benda-benda yang ada di sekeliling dan mengolah obrolan seputar fakta yang terkait dengannya. Fakta adalah sesuatu yang tertangkap oleh indera tubuh Anda dan terbukti benar adanya. Misalnya, jika Anda melihat dan memegang gelas berukuran besar, maka faktanya gelas itu memang berukuran besar. Tidak banyak orang yang tahu kalau potongan fakta dari suatu hal itu bisa dirangkai menjadi topik yang menarik. Sekarang, tugas Anda adalah membuat topik seru dari apa yang tertangkap oleh indera Anda. Saya akan beri beberapa contoh situasi. Anggaplah diri Anda berada di kafe bersama teman. Anda memesan 2 cangkir kopi dan kentang goreng. Beberapa saat kemudian minuman dan makanan datang. Dari kopi dan kentang goreng, Anda bisa menciptakan topik seru berdasarkan fakta dari kedua benda itu. Skenario 1. Anda, menurut lu ada berapa macam jenis kopi di dunia ini sih? Teman Anda, wah banyak sekali. Ada matcha, luwak, kopi gayo. Apalagi ya? Anda, banyak amat, sebenarnya cuma ada 2 jenis kopi. Teman Anda, masa sih? Anda, ya benar. Cuma ada kopi Arabica dan Robusta. Skenario 2. Lu tahu nggak kenapa kentang goreng rasanya nagih banget? Ya karena enak. Enak karena garam mungkin. Itu salah satunya. Apalagi yang bikin enak? Apa ya? Bingung. Nyerah. Seporsi kecil gini, kandungan MSG-nya dahsyat banget. Itu yang bikin nagih. Tapi gak masalah, gua doyan. Sederhana sekali bukan? Memang. Mengobrol tidak boleh rumit. Anda harus mau mulai dari hal yang sederhana dan sehari-hari. Generator 1 ini mengharuskan Anda tahu beberapa fakta umum benda-benda di sekeliling Anda. Tidak perlu expert dan mendetail, Anda cukup mengetahui fakta umum saja. Untuk itu, Anda harus sering membaca artikel berkaitan dengan benda-benda yang sering Anda temui. Jika Anda sering nongkrong minum kopi seperti contoh di atas, maka cari fakta yang berhubungan dengan kopi misalnya. Apapun informasi yang ada di kepala Anda tentang benda, tempat, atau kegiatan itu, ungkapkan dan jadikan bahan pembicaraan. Kalaupun Anda tidak tahu apa-apa, itu bagus karena Anda bisa pakai ketidaktahuan itu sebagai bahan pertanyaan dan obrolan. Gunakan 5 menit ke depan untuk berlatih menciptakan topik dengan generator ini. Mari berlatih membicarakan fakta. 1. Perhatikan benda dan keadaan di sekitar Anda. 2. Jika benda di depan Anda berupa makanan dan minuman, apa Anda tahu informasi dari benda tersebut? Misal, jika Anda tahu manfaat makanan atau minuman itu bagi tubuh, maka jadikan itu pondasi obrolan Anda. Ingat, fakta tentang makanan dan minuman tidak pernah lepas dari kandungan manfaat di dalamnya. Silakan mencari informasinya di internet. 3. Bagaimana kalau Anda ingin menggunakan benda lain sebagai bahan obrolan? Misal, Anda bisa membicarakan perbandingan ponsel dengan milik lawan bicara. Secara tidak langsung, Anda sudah membicarakan fakta tentang ponsel Anda dan miliknya. 4. Tempat umum seperti kantor, kampus, kafe, dan mall juga bisa menjadi topik yang menarik. Telusuri sejarahnya atau dari cerita orang yang bekerja di tempat itu. Anda bisa memulai obrolan dengan, lo tahu nggak kalau tempat ini dulunya ... atau dulu tempat ini pernah jadi ... Generator 2. Membicarakan perasaan. Anda pasti pernah mengalami momen di mana lawan bicara lebih banyak diam ketimbang Anda. Kalaupun ngomong, dia hanya mengeluarkan kata-kata singkat. Momennya terasa awkward dan Anda bingung mencari cara agar dia mau menanggapi obrolan Anda. Kalau itu terjadi, maka masalahnya ada 2. Dia lagi sibuk memikirkan masalahnya sendiri, atau ada yang salah dengan teknik bicara Anda. Yang pertama tidak bisa Anda perbaiki, sementara yang kedua bisa Anda pelajari. Jadi Anda harus belajar cara yang tepat untuk membuat dia lebih bawel menanggapi Anda. Caranya mudah. Anda harus menggali unsur
perasaan dalam topik apapun yang sedang dibicarakan. Misalnya perasaan suka, kagum, takjub, ragu, kesal, bingung, gembira, sedih, cuek, dan sebagainya. Tanyakan sensasi dan emosi yang dia alami. Setiap orang pasti gatal berkomentar apabila dipancing opini dan perasaannya. Contoh, skenario 1. Waktu pertama kali ke kafe ini, gue takjub ngelihat dekorasi yang old school. Gue jadi ingat film jadul tahun 80-an. Gimana menurut lu? Lu seneng gak suasana di kafe ini? Seneng juga sih. Di sini tenang, gak bising. Ada rekomendasi kafe lain? Gue sering kerepotan nyari tempat nongkrong yang tenang kayak di sini. Ada dong, kafe ABC namanya, di jalan XYZ misalnya. Bagus tuh, tempatnya luas, letaknya gak sedikit ke dalam sih, jadi gak kena polusi jalan raya. Lu seneng bawa teman-teman lu ke sana ya? Skenario 2. Gua kesel kalau pesen kopi di sini sering kemanisan. Gua senangnya yang agak pahit. Padahal gua udah bilang kalau gula dan krimnya dikurangi. Punya lu gimana? Enak gak kopinya? Lah, punya gua malah pahit, tapi enak kok. Oh, lu suka yang manis? Yang penting jangan terlalu pahit aja. Bisa susah tidur nanti. Emang ada hubungannya antara kopi pahit dan susah tidur? Salah satu kunci keberhasilan generator 2 ini adalah Anda jangan segan terbuka mengutarakan perasaan sendiri. Kalau Anda tidak suka, maka katakanlah demikian. Jika kursi yang Anda duduki terasa sangat nyaman, ungkapkan rasa kebahagiaan Anda. Jika ada makanan yang tidak Anda doyan, jelaskan mengapa Anda tidak suka makanan itu. Di satu titik, pasti lawan bicara Anda akan menyetujui atau tidak menyetujui, sehingga dia terpancing untuk mengutarakan perasaannya. Mari berlatih membicarakan perasaan. 1. Perhatikan lagi benda dan keadaan di sekitar Anda. Apa Anda punya perasaan tertentu terhadap salah satu hal tersebut? Misalnya, bila di depan Anda ada sepiring nasi goreng, apa Anda menyukai rasanya? Kalau Anda menyukainya, maka katakan betapa lezat nasi goreng itu. Kalau Anda tidak menyukainya, maka sebutkan juga alasannya. Anda harus mengatakan perasaan Anda dulu sebelum menanyakan apa yang dia rasakan. 2. Urutannya, utarakan perasaan Anda dulu. Jelaskan alasannya. Kemudian baru tanyakan perasaan lawan bicara Anda. 3. Tidak masalah kalau Anda langsung menanyakan perasaannya di awal obrolan, tapi itu bisa membuatnya mengambil sikap pasif duluan. Tentu itu beresiko membuat obrolan Anda menjadi lebih kaku. Generator 3. Membicarakan pengalaman. Obrolan yang singkat biasanya tidak cukup untuk menciptakan impresi pertama yang baik. Bagaimana Anda bisa membuat seseorang terkesan jika kalian berdua hanya bergantian bicara 2-3 kali saja? Jika ingin menciptakan obrolan yang berisi dan membuat orang tertarik lebih dalam, maka Anda perlu bercerita pengalaman Anda tentang topik apapun yang sedang terjadi. Jika kalian berdua punya pengalaman serupa, itu adalah bonus yang membuat interaksi lebih menyenangkan, seperti bertemu kawan lama. Ketika bercerita pengalaman, berikan info yang detail, padat, dan jelas. Demikian juga ketika bertanya. Pandu dia untuk bercerita secara detail. Contoh skenario 1. Dulu pas masih kuliah, gue sering banget nongkrong di sini bareng yang lain. Kalau bolos juga larinya ke sini. Lokasinya lumayan jauh dari kampus, jadi nggak bakal kepergok dosen. Lu pernah bolos kuliah juga kan? Wah, gue sih mahasiswa teladan, jadi jarang bolos. Lu biasanya bolos kemana? Ya, cuma diem di kamar doang sih. Kecuali ada yang ngajak bolos di luar, baru deh gue ikut jalan. Terus hal gila apa yang lu alami saat bolos di luar? Skenario 2.
Kalau lihat kopi hitam, gue jadi inget pertama kali minum kopi buatan nenek. Waktu itu kopi ya dibuatnya dari biji kopi yang digiling. Belum ada kopi saset kayak sekarang. Rasanya pahit banget. Butuh 2 hari 2 malam sampai pahitnya hilang di lidah. Tapi habis itu jadi ketagihan. Lu udah pernah nyoba kopi yang digiling langsung? Pernah dong, kopi di kafe-kafe kan digiling semua. Kalau giling kopi sendiri sudah pernah? Gua ada alat penggiling kopi di rumah. Kalau mau begadang buat kerja ya gua giling kopi sendiri. Tapi kalau cuma buat nyantai, kopi saset aja cukup. Wah, lu penggemar kopi sejati. Sejak kapan lu jadi penggemar kopi? Memang dari kecil suka begitu? Atau karena ada kejadian seru yang bikin lu jadi gila kopi? Kalau Anda merasa pengalaman Anda biasa-biasa saja alias membosankan, Anda bisa terus berlatih. Mari kita berlatih membicarakan pengalaman. 1. Ingat-ingat kembali kejadian yang pernah Anda alami. Kalau Anda kesulitan, maka ingatlah pengalaman yang berhubungan dengan benda-benda di sekitar Anda. Contohnya, kalau ada sebuah vas bunga di depan Anda, apa itu mengingatkan Anda tentang kejadian di masa lalu? Barangkali ibu Anda pernah marah besar karena vas bunga kesayangannya pecah gara-gara Anda. Atau dulu Anda pernah bekerja di pabrik vas bunga sampai akhirnya Anda memutuskan keluar karena bos yang galak. 2. Anda boleh langsung menanyakan pengalaman teman bicara Anda tentang sesuatu yang sudah Anda ketahui. Misalnya, Anda tahu kalau dia adalah penggemar kopi. Jadi Anda bisa langsung bertanya, "Gue dengar lu penggemar berat kopi. Sejak kapan lu jadi gemar ngopi?" 3. Petunjuk nomor 2 hanya berguna apabila Anda sudah mengenal teman bicara. Bila Anda baru bertemu dengannya, maka Anda dilarang keras menggunakannya. Nanti Anda dianggap tidak sopan dan sok tahu. 4. Urutannya adalah ceritakan pengalaman Anda, tanyakan pengalaman lawan bicara Anda, kemudian biarkan dia bercerita. Generator 4. Membicarakan equation atau persamaan. Latihan ini cocok untuk Anda yang sudah mahir membuka percakapan, tapi sering stuck di tengah-tengah obrolan. Mengapa Anda stuck? Karena Anda mengeksploitasi satu objek yang sama berulang-ulang. Akibatnya, Anda bingung mau berbicara apa karena semua informasi sudah dikuras habis-habisan. Untuk mencegahnya, Anda bisa menggunakan equation alias persamaan dan keserupaan untuk mengembangkan topik yang terhubung atau berkaitan. Contohnya seperti ini. Gua doyan ngopi, tapi gua lebih doyan minum teh. Ngomong-ngomong, lu lebih doyan mana? Ngopi apa teh? Gua lebih suka kopi. Kalau minum teh, gak ada efeknya di kepala. Wah, lu suka minum yang tinggi kafein juga ya? Ya, gua suka lembur malam. Jadi, minum kopi terus. Kebanyakan minum kopi bisa bikin jam tidur lu berantakan. Lu udah nyoba minum coklat? Skenario 2. Kadang-kadang gue bosen makan nasi, jadi seharian gue ganti makan kentang. Keseringan makan nasi bikin gue enek. Pasti lu juga pernah bosan makan nasi kan? Gue sih makan nasi melulu. Gue cepet lapar kalau gak makan nasi. Terus kalau lu lagi sakit mual, gue ganti makan roti. Ribet kalau makan kentang, soalnya mesti dimasak dulu. Terus lu biasanya beli roti tawar atau roti manis? Dari contoh di atas dapat dilihat bagaimana obrolan berkembang membahas hal yang berbeda, namun masih berhubungan dengan topik yang dibicarakan. Topik masih sama, hanya objeknya yang berbeda. Jadi, daripada Anda terburu-buru mengganti topik, jauh lebih mudah kalau Anda mengganti objek obrolan. Obrolan Anda menjadi lebih panjang hanya dengan menggunakan satu topik saja. Semakin tinggi jam terbang latihan Anda, skill mengobrol Anda juga semakin terasa. Mari berlatih membicarakan persamaan. Untuk menggunakan equation atau pertanyaan, Anda hanya perlu mengganti objeknya saja tanpa mengganti topik obrolan. Misalnya, ketika mengobrol tentang topik makanan, objek apa saja yang terlintas di benak Anda?
objeknya meliputi nasi, roti, lauk, dan berbagai macam makanan. Atau ketika mengobrol tentang film, maka objeknya meliputi film di bioskop atau televisi. 2. Supaya skill mengobrol Anda lebih terasah, biasakan untuk membahas satu objek terlebih dulu sampai tuntas. Setelah itu, silakan Anda ganti ke objek lainnya. Bila Anda terlalu cepat berpindah dari satu objek ke objek lainnya, maka Anda akan cepat kehabisan kata-kata dan akhirnya stuck di tengah obrolan. Keempat cara tersebut sama sekali tidak sulit dilakukan selama Anda sering latihan di luar. Bab 6. Bagaimana agar dia merespon? Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa mengobrol adalah kegiatan yang membutuhkan interaksi antar dua pihak. Bila Anda saja yang berbicara sementara dia hanya bengong mendengarkan, itu sih pidato namanya. Apapun yang terjadi, dia harus ikut berkontribusi di dalam obrolan. Namun, kita seringkali menemukan teman bicara yang ogah-ogahan merespon ucapan kita. Bisa jadi Anda tidak memberinya kesempatan bicara. Barangkali dia mau mengucapkan pendapatnya, tetapi Anda tidak memberinya kesempatan dan terus berbicara sendiri. Atau dia adalah tipe orang yang tidak mau berbicara sebelum dipancing terlebih dulu. Bila dia hanya merespon dengan sedikit komentar, maka tugas Anda adalah membuatnya lebih banyak berbicara lagi. Tunjukkan bahwa Anda menaruh perhatian penuh terhadap opininya. Pancingan 1. Agree or disagree. Ini pancingan yang paling mudah dan menyenangkan. Bila lawan bicara mengeluarkan pendapat, Anda bisa memilih untuk setuju atau tidak setuju. Tentu masing-masing pilihan ada konsekuensinya. Saran saya untuk tidak menyetujui pendapat yang dia keluarkan. Alasannya, kalau Anda serba menyetujui pendapatnya, maka topik tersebut biasanya cepat habis dan basi. Tidak ada pertentangan, tidak ada pertukaran pikiran. Obrolan terasa datar dan setelah itu Anda bingung mau membahas apa. Untuk menghindari itu, Anda harus menciptakan sedikit konflik agar topik tidak segera habis dan lawan bicara gatal ingin menggoreng topik tersebut. Selain itu, sedikit perdebatan juga bisa melatih Anda berpikir persuasif dan kreatif. Namun nada suara Anda jangan sampai mengintimidasinya. Tolak pendapatnya dengan halus dan santai sehingga kalian tidak berkonflik beneran. Skenario 1, contoh. Gua lebih suka kopi soalnya minum teh gak ngefek di kepala. Jangan kebanyakan minum kopi, gak bagus buat lambung. Ya benar juga sih. Tapi itu kan cuma buat yang sakit mah aja. Kebanyakan minum teh juga gak bagus buat ginjal. Lo biasanya habis berapa gelas dalam sehari? Gua gak doyan minum teh soalnya rada sepet di lidah. Kopi itu gak bagus buat kesehatan. Jam tidur lo bisa berantakan kalau kebanyakan ngopi. Ini skenario 2 ya. Masa sih? Gua gak setuju. Kopi gak ngefek di jam tidur asalkan minumnya gak kebanyakan. Gua selama ini minum kopi tapi bisa tidur cepet kok. Hindari kata-kata frontal dan merendahkan seperti kamu salah, kamu bego atau sebagainya. Sebagian besar orang benci bila pendapatnya langsung disemprot belak-belakan seperti itu. Agar terdengar sopan, gunakan kata pertentangan seperti tapi, tetapi, dan namun. Anda boleh mengatakan, saya setuju, saya nggak setuju. Saya ulangi, Anda boleh mengatakan, saya nggak setuju di awal kalimat, tetapi ucapkan dengan nada santai dan ramah seperti biasa. Jika Anda melakukannya dengan benar, jangan kaget kalau dia jadi lebih cerewet dari sebelumnya. Pancingan 2. Filler. Fillers adalah kata tanpa makna yang diucapkan untuk memperpanjang obrolan. Trik ini sangat sederhana, tetapi punya efek yang sangat besar. Yang Anda perlukan hanya mengulangi beberapa kata dan menjadikannya pertanyaan. Tujuannya hanya satu, yaitu membuat lawan bicara jadi meneruskan atau memperpanjang apapun yang dia baru saja sampaikan. Contoh, skenario 1. Saya lebih doyan kopi daripada teh.
ngebantu saya kalau lagi lembur kerja. Jangan keseringan minum kopi, gak bagus buat lambung. Gak bagus gimana maksudnya? Kafein di kopi bisa bikin lambung iritasi. Apalagi kalau kamu minum kopinya sebelum makan. Oh, bikin lambung iritasi. Dan seterusnya. Kalau Anda malas mengulangi kata-katanya, maka Anda cukup menanggapi dengan pertanyaan singkat seperti ini. Skenario 2. Saya lebih doyan kopi daripada teh. Ngebantu saya kalau lagi lembur kerja. Jangan keseringan minum kopi, gak bagus buat lambung. Oh ya? Kafein di kopi bisa bikin lambung iritasi. Apalagi kalau kamu minum kopi sebelum makan. Wah, kok bisa? Selain mudah digunakan, trik fillers ini sangat efektif karena bisa membuat teman bicara merasa diperhatikan dan akhirnya sibuk berbicara sendiri. Anda tidak perlu berpikir panjang lebar tentang bahan obrolan selanjutnya. Modal Anda hanya mendengarkan omongannya dengan sungguh-sungguh. Pancingan 3. Komplimen. Siapa yang tidak suka dipuji? Komplimen atau pujian positif bisa membuat orang lain merasa tersanjung dan lebih dihargai, sehingga Anda wajib memasukkan pujian di setiap obrolan Anda. Contoh, ngomong-ngomong, kamu bisa minum kopi berapa kali dalam sehari? Wah, saya sih bisa minum 4 cangkir, apalagi kalau lagi banyak kerjaan. 4 cangkir? Hebat bener kamu. Lambung kamu gak apa-apa? Lambung saya kan kuat. Biasanya sampai 5 cangkir kok. Kamu minum kopi sebanyak itu tapi kelihatan sehat aja. Gue salut sama lu. Skenario 2. Suasana kafenya boleh juga sih. Gak ribut kayak kafe sebelah. Tenang ya kan. Kamu sering kesini? Sering dong, saya seminggu sekali pasti kesini. Kamu kayaknya hafal kafe-kafe di sekitar sini ya? Orang kayak kamu pasti punya banyak temen deh. Ah enggak kok, temen saya sedikit. Saya gak percaya. Masa orang supel kayak kamu temennya sedikit? Kata-kata yang saya tebalkan merupakan bentuk pujian yang boleh Anda selipkan di setiap obrolan. Pujiannya terdengar tidak berlebihan dan siapapun senang bila dipuji seperti itu. Silakan berkreasi menambahkan kata-kata pujian versi Anda sendiri, tapi pastikan itu tidak terdengar berlebihan dan terkesan dibuat-buat. Ingat, wajah Anda harus tersenyum saat memujinya. Buang jauh-jauh ekspresi datar yang sering Anda pasang di wajah Anda. Sebuah senyuman dapat membuat efek pujian meningkat berkali lipat. Jadi sebaiknya Anda berlatih tersenyum sebelum mencoba pancingan 3 ini. Dalam dunia fitness, tubuh Anda tidak mungkin berkembang kalau hanya mengangkat beban yang itu-itu saja, bukan? Satu-satunya cara untuk membuat tubuh Anda berkembang adalah dengan memakai beban yang lebih berat dari sebelumnya. Hal yang sama juga berlaku pada ketiga latihan di atas. Jika Anda sudah mahir menggunakan salah satunya, maka Anda bisa mencoba kedua latihan lainnya. Bab 7. Topik obrolan kapan saja dan di mana saja. Sampai titik ini, Anda sudah tahu 4 generator dan 3 pancingan yang bisa dipakai dalam obrolan apapun. Dengan ke-7 tools itu aja, saya jamin Anda bisa mengobrol melantur kemana-mana sepanjang mungkin dari pagi hingga malam, sepanjang lawan bicara Anda juga memang mau membuka dirinya. Ada 5 area yang orang biasanya suka untuk dibahas, yaitu romansa, keluarga, pekerjaan, hobi, dan masa kecil. Ini bisa menjadi tambahan untuk Anda. Agar gampang ingat, singkatannya adalah Bima kerja ke Roma. Bima, B jadi hobi, masa kecil, kerja pekerjaan, ke Roma, keluarga, dan romansa. Bima kerja ke Roma. Hobi masa kecil, pekerjaan, keluarga, romansa. Dalam bab yang panjang ini, saya beri 50 topik yang bisa dipakai kapan saja dan di mana saja berdasarkan kelima area itu. Dalam setiap contoh, saya tunjukkan seperti apa penggunaan fakta, perasaan, pengalaman, dan equation, serta penempatan agree atau disagree, filler, dan komplimen. Saat membaca contoh,
Bersuaralah seperti membaca naskah dialog. Jangan cuma dibaca dalam hati saja. Suarakan seolah-olah Anda memang sedang mengobrol dengan seseorang, lengkap dengan ekspresi wajah, ritme ucapan, modulasi tone suara, gerakan tangan, dan sebagainya. Karena ada dua orang dalam setiap dialog. Baca juga dialog orang lain dengan nada suara yang berbeda. 1. Romansa. Romansa adalah salah satu topik yang seru dibahas karena semua orang pernah mengalaminya. Karena topik cinta-cintaan bisa menyinggung pengalaman dan perasaan seseorang, maka topik ini sangat cocok digunakan di tempat yang tenang, kafe, restoran, dan seterusnya, agar kalian tidak malu menceritakan pengalaman dan perasaan masing-masing. Dahsyatnya, Anda bisa menggunakan topik ini untuk membuka hati lawan jenis dalam waktu singkat. Perhatikan ke-10 contoh topik seputar romansa ini. Gunakan ketika Anda bertemu dengan seseorang. Ulang berkali-kali sampai akhirnya Anda berani untuk membuat topik sendiri seputar romansa. Skenario 1. Anak-anak sekarang masih kecil aja udah pacaran ya. Zaman gua dulu kalau mau pacaran ya harus nunggu SMA. Menurut lu, usia ideal orang pacaran sebaiknya berapa sih? Yaitu dalam kurung pengalaman. Kira-kira 21 sampai 25 sudah ideal banget tuh. Kok bisa? Filler dalam kurung. Soalnya usia segitu pemikirannya pasti udah dewasa. Belum tentu. Ada banyak yang usianya 30-an tapi pikirannya belum dewasa. Memangnya usia ngaruh ke kedewasaan? Dalam kurung disagree or equation. Skenario 2. Gua perhatiin wajahmu sering tersenyum deh. Kalau lagi milih pacar, kamu pasti milih yang humoris. Komplimen dalam kurung. Enggak juga, humoris tapi enggak pengertian ya buat apa dipacarin? Jadi kriteria pacar idaman kamu apa dong? Dalam kurung equation. Yang pasti pengertian, baik, enggak manja, dan mandiri. Mandiri gimana maksudnya? Yang tinggal sendiri atau punya usaha sendiri? Filler atau equation. Filler dan equation dalam kurung. Skenario 3. Nanya dong gimana pandangan kamu soal cinta beda usia? Dalam kurung perasaan. Ya beda usia sih wajar. Selama usianya gak beda terlalu jauh, menurut gue sih gak masalah. Kalau beda 10 tahun, dalam kurung filler, itu sih lumayan jauh. Asal jangan terlalu tua deh. Bukannya itu bagus, jadi lebih cepat dapat harta warisan. Dalam kurung equation. 2. Keluarga. Topik ini adalah topik favorit saya ketika mengajar karena setiap orang kalau diajak ngobrol tentang keluarga pasti langsung menanggapinya dengan semangat sehingga mudah dilanjutkan ke obrolan lain. Kok bisa gitu? Karena mereka pasti memiliki pengalaman seru dan unik bersama keluarga sehingga Anda bisa memanfaatkannya sebagai bahan obrolan. Ada beberapa topik seputar keluarga yang bisa Anda pakai, persaingan antar saudara, anak favorit orang tua, kegiatan bareng keluarga, dan sebagainya. Kalau Anda menggunakan topik menegangkan seperti persaingan antar saudara, pastikan nada suara Anda terdengar serius dan anggukkan kepala Anda setiap kali lawan bicara mengeluarkan pendapatnya. Hal itu membuat Anda terlihat berempati dengannya. Sebaiknya bila Anda memakai topik santai seperti liburan keluarga, Anda harus memperbanyak senyuman atau tertawa kecil setiap kali lawan bicara bercerita tentang pengalaman liburannya, karena liburan selalu berakhir menyenangkan. Tiga, pekerjaan. Sebagian besar kehidupan orang dewasa dihabiskan di tempat kerja, sehingga ada banyak cerita yang menarik untuk dibahas. Misalnya, politik di kantor, masalah gaji, atau konflik antar pegawai dengan atasan. Asal tahu aja, pekerjaan adalah area yang paling menyenangkan. Karena di sini orang bisa mengeluh, menyalahkan, membanggakan diri, menceritakan impian, atau bahkan mengajari Anda tentang sesuatu. Bukan saja orang yang Anda ajak bicara merasa senang, tapi Anda juga mendapat info yang berguna untuk masa depan Anda sendiri. 4.
Hobi. Ngomongin hobi, setiap orang pasti punya kegemaran berbeda-beda. Apapun yang berhubungan dengan hobi, entah games, traveling, olahraga, nonton, musik, dan sebagainya adalah topik yang sangat menyenangkan bagi banyak orang. Apalagi jika Anda cukup pengalaman dan tahu banyak tentang hobi yang mereka tekuni. Dijamin mereka akan berpikir kalau Anda adalah orang yang asik. Skenario 1. Saya kalau ada waktu luang lebih suka baca buku daripada nongkrong di luar. Lumayan buat asah otak biar tumpulnya nggak kecepetan. Kamu kalau ada waktu luang biasanya ngerjain apa? Dalam kurung pengalaman, palingan saya main games sama adik. Oh ya, apa yang kamu lihat dari game itu? Gameplay atau story-nya? Dalam kurung filler plus equation. Saya lebih suka story-nya. Kalau gameplay bagus, tapi story-nya jelek ya berarti gamenya jelek. Berarti sama aja dong kayak baca buku. Kalau sampulnya bagus tapi ceritanya jelek ya berarti bukunya jelek. Tapi kamu suka story yang gimana? Cinta-cintaan atau misteri? Dalam kurung perasaan. 5. Masa kecil. Ada banyak yang bisa dibahas dari topik masa kecil. Mulai dari teman-teman masa kecil, jajanan kesukaan, guru sekolah yang galak, hingga mainan yang populer saat itu. Anda tidak perlu kebablasan curhat panjang lebar bila ternyata kehidupan masa kecil Anda kurang bahagia. Anda cukup membicarakan hal-hal yang menyenangkan saja. 6. Bridging. Kalau sudah dipraktekkan, biasanya ada satu pertanyaan terakhir muncul. Oke, saya udah punya banyak ide topik. Boleh nggak kalau topiknya diganti di tengah obrolan? Jawabannya adalah, tentu saja, kenapa tidak? Anda berpikir terlalu rumit. Lawan bicara tidak akan merasa aneh ataupun mencak-mencak. Selama yang Anda ajak ngobrol adalah manusia normal, maka dia tidak akan meributkan hal sepele seperti itu. Namun, kalau Anda masih bingung bagaimana cara mengganti topik secara sopan, maka saya jelaskan bridging alias teknik menjembatani topik yang satu ke topik lain yang berbeda. Dengan teknik ini, Anda bisa mengganti topik obrolan dengan lebih halus sehingga obrolan lebih mengalir. Misalnya, Anda ingin mengganti topik romansa ke topik pekerjaan, maka Anda bisa melakukannya begini. Nanya dong, gimana pandangan kamu soal cinta beda usia? Ya beda usia sih wajar, selama usianya nggak beda terlalu jauh menurut gue sih nggak masalah. Kalau beda 10 tahun, itu sih lumayan jauh, asal jangan terlalu tua deh. Bukannya itu bagus, jadi lebih cepat dapat harta warisan. Hah, gue lebih suka usaha sendiri daripada ngarep warisan. Ngomong-ngomong, seandainya kamu dipecat dari perusahaan, apa yang kamu lakukan? Cari pekerjaan lain atau buka usaha sendiri? Cari pekerjaan baru lebih gampang, kalau buka usaha kan butuh waktu dan modal. Kamu ada keinginan buka usaha? Ada sedikit sih. Kadang saya bosan juga kerja begitu-begitu aja, gak ada hal baru yang bisa saya pelajari. Berarti kamu harus cari pengalaman baru di luar pekerjaan kamu. Siapa tahu nanti ketemu orang yang bisa membuka jalan kamu untuk buka usaha. Dan itu adalah contoh-contohnya. Saya tidak membacakan semua contohnya karena terlalu sama dengan tulisan sebelumnya sebetulnya ya. Epilog. Akhirnya kita sampai pada penutup buku ini. Anda wajib praktek karena hanya itu satu-satunya cara untuk mengubah Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kegiatan Anda hanya bengong di dalam kamar, tentu Anda tidak akan berkembang. Supaya Anda lebih semangat latihan, saya tantang Anda untuk mengobrol sampai 30 menit dengan menggunakan topik apapun. Kurang dari itu, maka Anda harus mengulangi proses tersebut sampai Anda benar-benar melewati waktu 30 menit. Lakukan selama 30 hari dan jangan heran bila nantinya Anda semakin akrab dengan banyak orang. Di situ, di online course Supreme Influential Communication, saya menjelaskan mengapa Anda sulit mengembangkan obrolan. Hal-hal apa saja yang menarik untuk dibicarakan. Bagaimana obrolan Anda bisa menciptakan kesan yang mendalam bagi lawan bicara dan bagaimana body language yang benar saat berhadapan dengan lawan bicara. Semua kebingungan Anda bakal terobati di kelas online ini. Akhir kata, terima kasih sudah membaca buku ini. Jangan pernah malas latihan. Cepat atau lambat, Anda pasti bisa menikmati hasilnya. Terima kasih. Itu adalah akhir buku ini. Mohon maaf kekurangan saya. Banyak contoh-contoh yang tidak saya baca karena merupakan pengulangan.
Mohon maaf atas ritme, jeda, tanda baca yang kurang tepat, nada, dan intonasi. Dan terima kasih bagi Anda yang mendengarkan dan terus mengembangkan pengetahuan wawasan Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Om Swastiastu, Wassalamualaikum, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan, Namaste, Shalom.